Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Brendan Darian. Saya pemilik bisnis leopard gecko di Tangerang yang bernama Hype Gecko. Bisnis ini udah saya geluti dari tahun 2017 dan masih berjalan sampai sekarang. Kami berfokus pada pengembangbiakan leopard gecko saja. Awal mula pelihara gecko itu saya waktu kelas 5 SD. Itu awalnya disuruh beli sama teman karena waktu itu cuma saya yang paling boleh pelihara binatang di antara mereka. Akhirnya ya udah saya beli 2 ekor. Namun kalau misalkan ditanya kenapa gecko, mungkin karena gecko itu hewan yang starter lah buat orang-orang yang mulai pengen pelihara reptil. Kalau misalkan pelihara ular, terkadang orang tua tuh masih kurang sreg dengan kita pelihara reptil. Makanya awalnya itu biasa mulai dari pelihara gecko dulu. Umur itu masih 18, nanti akhir tahun ini 19 dan ya masih kuliah semester 1. Sebenarnya kalau masalah izin ini banyak yang bentrok sih di Indonesia. Apalagi orang tua Indonesia yang zaman sekarang stigmanya kurang bagus sih kalau menurut aku tentang reptil ya. Jadi ya minta izin dulu dan pelihara dari 1 dulu. Kalau misalkan 1 udah keluar izinnya, biasanya nanti kalau nambah-nambah perlahan-lahan nggak akan masalah sih. Tapi ya kita anak-anak reptil pasti udah kenal banget deh dengan istilah minta maaf dulu dibanding minta izin. Karena ya susah sih, kadang buat dapat chance pelihara reptil tuh kadang orang tua tuh ngapain sih pelihara gituan. Apa ya, kalau kita pelihara kadal orang pada bilang udah nangkap aja di pohon atau nangkap aja di sawah gitu. Ya kan ini beda jenis gitu. Nah yang penting sih dijelasin aja ke orang tuanya kayak gimana. Awalnya sebenarnya yang setuju sih papa. Kalau misalkan dari pihak mama kurang begitu setuju karena kayak ngapain sih pelihara gitu ntar gigit segala macam. Maksudnya kan waktu mulai pelihara masih kecil banget, waktu zaman SD, maksudnya kan takutnya kenapa-napa. Udah kemudian sih nggak masalah sih, dari awal 1, 2, lama-lama makin banyak. Terus setelah orang tua ngelihat bahwa oh ternyata ini bisa menghasilkan ya, dan juga dibanding anaknya menghabiskan uang ke arah yang nggak jelas dan nggak menghasilkan, ya makanya orang tua akhirnya ya mau nggak mau support sih. Waktu cuma punya gecko sekitar belasan, aku lihat itu sih ada channel YouTube namanya Snake Bites TV, yang punya itu Brian Barjik. Sekarang dia cuma mulai YouTube-nya buat vlog-vlog doang. Terus dia punya gecko sekitar udah sampai 5.000 atau 10.000 ya. Terus kayak satu ruangan besar gitu, mereka pakai rak-rak kayak gini, tapi udah sampai atas, udah tinggi banget. Terus aku kayak ngeliat, kayak pengen deh punya rak yang bisa stock up gecko yang banyak banget. Akhirnya ya udah lama-lama dikumpulin, akhirnya jadi banyak deh kayak gini. Kalau misalkan sekarang terhitung itu udah sekitar 200-an ya geckonya di sini. Awalnya itu aku bikin akun hypegecko.id itu cuma untuk foto-foto buat pelihara aja sih, maksudnya sebagai jurnal pribadi lah. Cuman tiba-tiba ada yang direct message di Instagram dan nanya kalau misalkan ada gecko yang dijual nggak. Waktu itu ya sebagai anak SMP sih kita juga nggak mikir, oh ternyata ini bisa dijual dan bisa menghasilkan uang ya. Akhirnya ya dari situ pertama kali jual karena nggak ngerti uang, ya udah jual aja asal 50.000. Dan ternyata dari situ cari tahu lagi, ternyata bisa dijual lebih mahal lagi sih. Ternyata harga yang bisa dijual tuh pasaran waktu itu masih sekitar 200.000 per ekor.
dan udah sampai ada yang puluhan juta. Kalau misalkan semuanya itu ada aja yang beli sesama temen, sesama breeder. Karena ya maksudnya ginian kan, kita pasti pengen terus untuk nambah warna baru, genetik baru. Dan kita nggak mungkin bisa bikin genetik baru tanpa bumbu-bumbu yang kita nggak punya. Nah makanya kita butuh beli dari teman juga, habis itu nanti kita kawinin lagi di sini atau ada yang teman kasih. Kalau misalkan leopard gecko ini bisa bilang hewan paling tame di dunia reptil sih ya. Mereka jarang banget gigit, memang temperamennya bagus dan nggak masalah untuk banyak dihandle. Karena kebanyakan orang pelihara reptil itu atau pelihara binatang kan maunya dipegang kan. Kayak pengen handle, pengen main tiap hari. Nah, untuk jenis yang satu ini, itu nggak masalah untuk dimainin. Beda-beda dengan, maksudnya reptil yang lain gitu loh. Ada yang nggak suka dimainin, ada yang cuma buat display doang, ada yang bisa gigit, dan kita kurang tahu. Kalau ini sih jarang banget sih kasusnya. Kalau untuk nominal sendiri, awal pertama kali terobosan besar lah buat aku, itu waktu tahun 2018 atau 2019 ya, aku lupa, di event namanya IPE. Buat yang pecinta binatang daerah Jabodetabek harusnya udah tau lah, itu event annual tahunan, International Indonesian Pet Expo. Di sana itu aku terima sekitar belasan juta dalam 3 hari. Dan sebagai anak SMA itu ya udah pegang uang belasan juta cuma 3 hari kerjain jaga stand, lumayan banget sih. Untuk aku sendiri, aku biasa jual lewat Instagram. Emang semuanya ditaruh di Instagramnya hypegecko.id. Nah nanti di sana kalau misalkan mau pembayaran via e-commerce atau mau datang ke rumah, nanti itu bisa dibicarakan lagi dengan aku sendiri. Kalau untuk bisnis kadal itu sebenarnya ya tergantung kalian punya indukan berapa sih. Dan maksudnya kan kita punya strategi bisnis masing-masing lah. Kalau misalkan mau bisnis itu cukup dimulai dengan dua biji, yang satu male dan satu female gitu loh. Maksudnya dari satu indukan aja kita udah bisa dapat kurang lebih ya 4 anakan lah, let's say 4 anakan. Kalau misalkan kita jual 250.000, kita udah pegang 1 juta. Kalau misalkan untuk omset aku per bulan ya range-nya sekitar 3-5 sih, 3-5 jutaan. Cuma aku juga nggak sampai yang gimana banget jualannya, maksudnya lebih ke gain trust dari customer aja. Jadi misalkan yang udah sering beli biasanya akan balik lagi ke sini. Kalau misalkan di sini itu kita lumayan terkenalnya dengan Morph Emerald, itu singkatan dari Emerald Tangerine. Nah ciri fisiknya itu biasanya lebih ke hijau dan orange sih. Kalau untuk termahal sekarang itu mungkin masih dipegang sama Morph Black Knight ya. Kayak yang di depan ini nih, ya warnanya hitam semua, dan semakin hitam semakin solid warnanya, semakin bagus. Nah kalau untuk sekarang mungkin harganya yang dewasa itu masih di 15 jutaan ya, nggak salah. Harga pasti akan turun karena kan kita perbanyak lagi. Pokoknya yang penting sebagaimana kita bisa kontrol populasinya aja sih. Misalkan jangan di breed terus-terusan dan dikontrol. Untuk masalah bisnis, sebenarnya nggak ada bisnis yang pasti untung dan menjanjikan ya. Semua juga pasti ada resikonya. Cuma menurutku yang penting 2 poin sih, konsisten sama suka apa yang kamu lakuin. Mau bisnis apapun, mau bisnis makanan, mau bisnis baju, even kayak gini yang bisnis aneh gitu loh, kalau orang biasa denger lah. Bisnis hewan, misalkan anjing dan kucing mungkin biasa, cuma kalau misalkan bisnis kadal gitu, orang kayak apaan sih, emang ada duitnya. Kalau misalkan keuntungan, yang pasti warnanya aneh-aneh dan unik banget, kayak punya warna yang kayak gini, bahkan punya hewan ini di rumah dengan warna apapun, udah sesuatu yang unik gitu loh kalau orang datang ke rumah, atau kita punya peliharaan kayak gini. Palingan kekurangannya sih ya kadang orang ngelihat kita agak aneh ya, bukan aneh yang gimana sih, maksudnya kayak orang peliharanya anjing, kucing, kenapa kita pelihara kadal gitu. Ya jawabannya ya pasti ya kenapa enggak sih, karena mereka memang bisa dipelihara juga. Dan kalau misalkan mau ngenalin, menurut aku untuk sekarang ya semua pasti maulah untuk semakin memperluas pengetahuan semua orang.
Cuman udah banyak sih yang udah mulai ngenalin, dan kalau menurut aku dari tahun 2020 semenjak corona itu udah banyak banget sih yang akhirnya orang cari hobi baru dan akhirnya terjun nih ke dunia reptil. Sejujurnya kalau misalkan ikatan batin bisa dibilang Gecko ini udah nyelamatin diri aku sendiri sekitar ya puluhan kali lah. Ada kebutuhan apa segala macam ya udah mulai nggak butuh minta orang tua, terus maksudnya ada sempet ya kita tahu lah kondisi ekonomi sekarang Indonesia lagi kayak gimana, dan ya dari penghasilan ini akhirnya aku pakai buat bayar kuliah dan ya alhamdulillah terpenuhi sih. Buat anak-anak milenial sebenarnya ya nggak ada yang salah juga dengan kerja kantoran, karena itu juga maksudnya ya termasuk kerjaan yang bagus juga sih. Kalian bisa kenal network lebih banyak karena emang ada di situ tempatnya buat kalian kenal lebih dalam dan kerja gitu. Cuman kalau menurut aku berbisnis itu merupakan suatu pilihan yang lain dibanding kantoran, dan akan beda banget vibes-nya dibanding kalian kerja kantoran yang gajinya itu udah fix dan kerja dari jam kerja jam 9 sampai jam 5 sore, dan ya dengan ruang kerja yang gitu-gitu aja. Bisa dibilang ya limited working space lah. Kalau misalkan kita berbisnis, kita nggak punya batasan, kita mau explore sampai mana, tapi ya kita pasti akan lebih capek dibanding kalau misalkan kita kerja kantoran, karena ya jujur-jujuran aja bisnis itu makan banyak waktu banget sih, dan waktu tidur kalian ya bisa habis juga gara-gara bisnis ini. Cuman ya worth it sih menurut aku, dari orang yang udah ngejalanin bisnis sendiri dan ada bisnis lain juga yang nggak keliput di sini, sangat worth it dan sangat bangga kalau misalkan bisa ngeliat bisnis kita sendiri sebagai anak yang berjalan gitu sih. Nah, buat kalian kalau misalkan yang mau mulai bisnis hewan dan misalkan ya hobi lah kayak barang-barang kayak gini, sebenarnya peluangnya luas banget sih. Maksudnya pasti akan banyak saingan juga, tapi kayak gini tuh pokoknya cari yang orang itu maksudnya masih jarang main kalau bisa, atau kalau misalkan kalian udah mau terjun ke yang rame, ya berarti kalian punya banyak informasi yang tersedia digali dari teman-teman. Nah, kalau misalkan bisnis kayak gini menjanjikan, yang penting kalian bisa ngaturnya aja sih. Kalau aku sih yang penting konsisten aja, sama yang penting kita tahu dengan apa yang kita mau lakuin ke depannya, bikin plan, dan jangan nyerah cuma gara-gara diledekin orang, lu bisnis tuh aneh gitu. Ya yang penting ya jalanin terus aja sih, kita nggak akan tahu nanti 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai 10 tahun lagi kita akan sampai mana.